Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas G akan memaparkan beberapa ukiran dalam kebudayaan Toraja. Pada kali ini saya akan membahas mengenai warna-warna pada ukiran tersebut. Yang pertama, warna kuning. Warna kuning melambangkan sinar matahari, yang mana warna ini dipercaya sebagai warna mulia atau warna dewa-dewa. Warna ini biasa dipergunakan pada upacara kematian atau upacara rambu solo. Warna kedua ada warna merah. Warna merah melambangkan darah manusia, di mana warna merah sebagai simbol kehidupan manusia. Warna ini dapat dipakai di mana saja. Warna selanjutnya yaitu warna putih. Warna putih melambangkan tulang manusia, yang mana warna putih juga sebagai simbol kehidupan manusia. Warna putih ini dapat dipakai di mana saja sama seperti warna merah. Warna hitam. Warna hitam melambangkan kematian atau kegelapan yang akan menjadi akhir kehidupan manusia di bumi sebelum memulai perjalanan menuju kayangan. Jika warna merah dan warna putih melambangkan kehidupan manusia yang diberkati oleh Tuhan, suatu saat akan datang warna hitam yang akan menghancurkannya. Oleh karena itu, warna dasar dari berbagai ukiran yang digunakan pada tongkonan atau rumah adat dan alang atau lumbung padi harus didasari oleh warna hitam, yang berarti kehidupan ini didasari oleh kematian. Ukiran Pak Tedong. Tedong dalam bahasa Toraja berarti kerbau. Jadi ukiran ini menyerupai bagian muka seekor kerbau. Kerbau di Toraja adalah binatang peliharaan yang utama dan sangat disayangi. Kerbau ini mempunyai fungsi ganda, misalnya sebagai mas kawin, sebagai alat transaksi jual beli dalam masyarakat Toraja, sebagai korban persembahan kepada dewa dan leluhur, alat pengelola sawah dan lain-lain. Makna dari ukuran patedong yang pertama yaitu ukiran ini bermakna lambang kesejahteraan masyarakat Toraja. Yang kedua, rumpun keluarga diharapkan menternakkan kerbau karena ini merupakan lambang kemakmuran dan lambang kehidupan masyarakat Toraja. Pawodon lambiri ditempo. Kata ditempo artinya dibagi 4, jadi masing-masing 1/4 bagian. Dalam hal ini dasarnya tetap pada persegi 4. Diharapkan dalam turunan secara turun-temurun selalu berupaya membuat petak-petak sawah yang cukup luas. Maknanya bersifat adil terhadap pembagian semua warisan termasuk sawah dan ladang. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Winti Barang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukiran pasekong di bungai. Ya, pasekong artinya dibuat menyerupai lengkung atau kelokan. Sedangkan dibungai artinya diberi bunga. Ukiran ini menyerupai segi 4 atau masisi yang ujungnya tersembunyi pada bagian tengah. Ya, makna dari ukiran ini, ukiran pasekong di bungai ialah dalam hidup kita harus merahasiakan yang patut dirahasiakan karena dianggap dapat merusak orang lain atau negara. Nek limbongan. Bentuk dasar dari kata ini adalah limbong yang artinya danau. Nek limbongan adalah nama orang. Rupanya orang ini konon kabarnya adalah arsitek Toraja yang pertama sekaligus penemu ukiran Toraja sekitar 3000 tahun yang lalu. Limbongan sendiri dalam pengertian Toraja berarti mata air yang tidak pernah kering, yang memberikan penghidupan yang segar terhadap alam sekitar. Makna dari nek limbongan ini adalah orang Toraja bertekad dapat memperoleh rezeki dari 4 penjuru, baik dari utara, timur, barat maupun dari selatan.
bagaikan mata air yang bersatu dalam satu danau dan terus memberikan kebahagiaan kepada anak cucu atau turunan. Pao dadu. Dadu merupakan sejenis benda segi empat yang sama sisi. Permainan dadu di Toraja merupakan sejenis judi yang sangat digemari oleh hampir sebagian masyarakat pada zaman dahulu. Akibat permainan dadu ini, maka banyak orang jatuh, melarat, atau menderita. Dadu ini bermakna kenang-kenangan atau peringatan kepada anak cucu supaya jangan bermain dadu karena sangat berbahaya. Paulambanan lalan ini terdiri dari dua suku kata, yaitu lamban artinya menyeberangi dan lalan artinya jalanan. Tumbuhan ini termasuk jenis rumput-rumputan bercabang seperti ubi jalar yang biasa tumbuh di pinggir-pinggir jalan. Makna dari ukiran ini adalah dinasihatkan kepada kita manusia supaya jangan kita mencampuri perkara atau urusan orang lain jika tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita. Pak Kosik. Kosik dalam bahasa Toraja artinya kumbang air. Binatang kumbang air ini hanya dapat hidup dalam air yang bersih dan jernih. Pada umumnya, sawah yang tidak kering di Toraja. Walaupun musim kemarau adalah sawah yang subur dan luas. Di Toraja, seluruh masyarakat bercita-cita memiliki sawah yang luas. Sawah merupakan sumber penghidupan dan kadang-kadang menjadi ukuran kemampuan seseorang. Maknanya, rumpun keluarga diharapkan hidup makmur dan sejahtera dari hasil-hasil sawah. Pohon daun peria. Peria artinya sayur peria. Kita maklumi bahwa pohon peria ini terkenal dengan tumbuhan pahit, baik daun maupun buah. Dapat pula dijadikan sebagai sayur-sayuran. Selain itu, daunnya dapat pula dijadikan obat untuk orang yang dikena penyakit cacar. Dahulu dengan cara airnya diperas lalu digunakan untuk mandi bagi penderita. Maknanya kita tidak boleh berhati pahit untuk menyakiti hati sesama manusia. Pak Sempa. Sempa artinya disilang. Ukiran jenis ini melambangkan larangan. Ukiran ini biasanya ditemukan pada pintu rumah ataupun pada pintu lumbung atau dalam bahasa Toraja disebut benua sura dan alang sura. Kena dari ukiran ini adalah setiap orang yang melakukan perbuatan mencuri ataupun perbuatan yang tidak terpuji, baik mencuri harta benda dalam rumah maupun padi yang ada di lumbung, tetap akan dihukum menurut adat. Pak Ulu Gayang. Ulu artinya hulu atau bagian kepala dan gayang artinya keris emas. Jadi Pak Ulu Gayang artinya sejenis ukiran yang berbentuk seperti hulu keris emas, yang bermakna dengan kepala yang dingin kita berupaya untuk mendapatkan ketentraman hidup di samping dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, terutama harta emas itu dengan cara yang jujur atau halal. Pak Sekong Kandaure, arti kata sekong dalam bahasa Toraja selain lekung, lingkar, dapat juga berarti liku atau kelok dalam bentuk garis siku-siku yang bernama kandaure. Bahannya terdiri dari anyaman manik-manik yang spesifik Toraja dan bila dijual harganya dapat mencapai 16 ekor kerbau. Makna ukiran ini agar turunan atau anak cucu kiranya selalu hidup dalam kebahagiaan bagaikan cahaya dari perhiasan tersebut. Patolok paku. Paku adalah salah satu sayur yang biasanya tumbuh di belukar secara tersembunyi. Pucuk daripada sayur ini tidak lurus melainkan seperti kawat yang melingkar. Patolok paku bermakna hati manusia tidak boleh melingkar dan jangan berbicara terlalu berbelit-belit, tetapi diharapkan manusia memiliki hati yang lurus
jujur dalam segala hal. Pak Don Bolu diambil dari kata don yang artinya daun, sedangkan bolu artinya sirih. Menurut orang Toraja, jika memakan daun sirih adalah sebuah alat dalam upacara adat untuk meminta permohonan kepada dewa. Menurut pandangan Aluk Todolo yang mempercayainya, jika kita memakan daun sirih dapat memberikan kita kesehatan dan berkat dari dewa yang menurut orang Todolo sudah ada sejak sebelum kita turun ke bumi. Pak Bungkang Tasik. Bungkang atau bukang artinya kepiting, tasik artinya laut. Ukiran jenis ini menyerupai kepiting yang dari air asin itu biasanya besar-besar dan berisi. Maknanya, rumpun keluarga yang tinggal di pegunungan diharapkan akan tetap memperoleh rezeki yang asalnya dari laut pula. Pak Sisik Bale. Kata sisik artinya sisik dan bale artinya ikan. Sisik adalah sejenis pelindung yang melindungi badan atau tubuh pada ikan. Di samping itu, sisik yang berwarna memberi pula keindahan pada ikan, misalnya warna merah, jingga, dan lain-lain. Maknanya adalah keluarga bercita-cita menjadi orang kaya dengan harapan mengumpulkan uang, bagikan susunan sisik ikan, dan hidup dalam keadaan sehat halafiat. Pao takku pare, takku artinya runduk, pare artinya padi. Padi adalah tanaman utama di Toraja serta dianggap mulia karena menurut orang-orang tua leluhur padi pada mulanya adalah manusia. Ukuran ini menyerupai buah padi yang runduk. Jadi maknanya adalah dalam kehidupan ini diri tetapi merendahkan diri dalam pergaulan seperti padi, makin berisi, makin runduk. Pak Salakbik di Tokmoki. Kata ini terdiri dari salakbik artinya pagar yang dibuat dari belahan-belahan bambu. Tokmok artinya menekan dengan ujung jari. Jadi ukiran ini menyerupai anyaman dari belahan bambu yang biasanya diletakkan sekeliling dinding rumah adat. Dalam hal ini, salakbik berguna untuk menghalangi atau menangkal semua yang bergolong tidak baik. Maknanya, agar anak cucu selalu terhindar dari segala wabah, penyakit, dan macam-macam bahaya.